والدتي الكريمة حج الصلاة في أصولهما وفروعهما أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولمن حقا علينا ولمن جاهد في سبيل الله ولمن أنفق ماله وعلمه في هذا المسجد والمجلس بأن الله تغشانا يتغشى صحة والعافية سهلة والرباح وكرمك وبجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وألف من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر الموت. Itu ya Pak? أكثروا ذكر الموت فإنه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا فإن ذكرتموه عند الغناء هدمه وإن ذكرتموه عند الفقر أرضاكم بعيشكم. رواه ابن أبي الدنيا عن أنس صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah, para pecinta ibadah, pecinta masjid, pecinta majelis ilmu, pecinta silaturahim antar kita. Mudah-mudahan lagi-lagi kita, istri, putra-putri, bahkan anak cucu keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya mulia dunia, iman, takwa, ilmu, amal soleh, banyak lagi hal yang pada gilirannya adalah kita berharap penghujung hidup ini ditutup dengan satu event momen penting yang bernama mati. Mudah-mudahan Allah berikan hasanah dunia, mati kita mati husnul khatimah. Masya Allah, perjuangan tinggi, ya, perjuangan tinggi.
Orang yang meninggalnya matinya husnul khatimah sudah barang tentu orang yang mendapatkan di penghujungnya hasanah dunia, diawali dengan akhirat hasanah akhirat. Orang mati husnul khatimah. Kalau kita tiap hari baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta hasanah dunia. Umpame orang Betawi bilang begitu meletek, Betawi punya cerita meletek. Bang Pendi yang laki mimpi, yang perempuan haid, letek gitu loh. Sampai akhir hayatnya orang yang hasanah dunia itu adalah orang yang mengabdi kepada Allah berdasarkan ilmu dan iman. Kalau ada orang yang mengabdi kepada Allah, apakah sembahyang dan lain-lainnya, tapi tidak berdasarkan ilmu, maka rusak tuh amal. Apalagi imannya rancu, bercampur dengan sifat fasik, munafik dan lain-lain. Maaf cakap, penyakit-penyakit berbahaya ini. Yang lagi-lagi kalau orang-orang yang faham tentang ini amat sangat menjadi perhatian tinggi. Sampai maaf cakap di antara segenap materi agama itu yang paling tinggi jadinya ilmu tasawuf, ilmu akidah, ya hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia, tapi dengan nilai yang suci, sufi, bersih, putih. Ya, mudah-mudahan perjuangan kita semua ini sampai anak cucu kita Allah berikan keberhasilan dunia dan akhirat, insya ya. Kalau ada dalam bahasa sehari-hari, orang semuanya kalau ditanya kepengen panjang umur, mau nggak panjang umur? Mau nggak panjang umur? Mudah-mudahan panjang umur, ya. Tapi lagi-lagi catatan panjang umur itu harus didasari ilmu dan iman, amal soleh. Kalau orang panjang umurnya, cakep amalnya, ibadahnya, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya tapi baik amalannya, nih sebaik-baiknya orang. Saya belum seberapa umur saya, didampingi ini, wow, selisih berapa tahun? Mudaan beliau atau tuaan nggak tahu ini, tapi gantengan beliau gitu tuh. Bang Laming, saya sebutnya Bang karena memang di atas saya, Masya Allah ini. Bang Pendi, sebut Bang karena di atas saya, betul ya? Maaf nih. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, Nabi yang ngomong, ya. Nabi, kalau udah Nabi juga udah nih. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian, hai umatku sayang, man tala umruh, orang yang panjang umurnya, dengan catatan wa hasuna amaluh, panjang umur, baik amalan. Maaf, panjang umur, baik amalan, amal soleh. Kalau ada orang panjang umurnya tapi amalnya enggak soleh, jelek, maaf ya, nggak bisa sukses sebutnya nanti katanya, ya. Terlalu banyak kita melihat orang yang sempoyongan, bau huyung, pakai tungket,
rambut bertabur uban. Ditanya, Datuk kakek sudah umur berapa? Aduh lupa katanya, lupa gitu ya. Kurang lebihlah 90 tahun. Bla 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 bla. Tapi kita lihat dengan kasat mata, dia tuh nggak sholat, dia tuh nggak ngaji, dia tuh nggak apa. Maaf loh Pak, sian, ngenes, orang kita nggak ada benci, nggak boleh benci, membenci nggak boleh. Ada ngenes kata orang tua. Kalau ada orang sudah jalan terbungkuk-bungkuk, sempoyongan, maaf cakap, yang temenin cuma cucu ndak ada dah, nggak ada lagi orang pengantar. Jalan ke masjid, mau ke mana kek, mau ke mana kek, mau ke masjid, mau ada taklim, waduh, mudah-mudahan semua panjang umur ya, tapi semua sudah ada ketentuannya. Kalau ketentuan itu datang, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, pas. Bahkan terkadang maut itu ja'a baghtatan. Maut itu datangnya tiba-tiba, nggak sakit lagi. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang sehat, perasaan dia masih gagah, terbahak-bahak, masih enak merokok, begadang. Ya barangkali kita tetap ucapin innalillahi wa inna ilaihi. Tetap semua yang hidup pasti mati, kembali kepada Allah. Tapi pertanggungan jawabnya, kalau ada anak, ibu-ibu, waduh harapannya tuh hamil, apa harapan ibu, bla 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 tentang anak. Ketentuan Allah bersalin, ngep mati. Enakan yang panjang umur, yang mati itu anak. Panjang umur tapi nggak beramal soleh, lupa kepada Allah, nggak ibadah. Anak orok belum tahu siapa mak bapaknya, begitu nongol ngep. Enakan yang mana? Ya maaf ya, maaf. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur, tapi Allah berikan ya apa yang kita cita-citakan menjadi hamba Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita terlalu banyak, sampai-sampai masalah sekarang ini hampir setiap kampung, kampung lagi ini masjid semua punya panitia kurban. Panitia, Bu, udah pernah potong kurban belum? Udah, alhamdulillah. Ya, kalau yang belum minta, ya Allah kasih. Kalau sampai mati kita belum punya uang juga, Allah tentukan dalam keadaan yang sederhana. Orang Betawi bilang cuma buat makan doang, umpame buat sekolah anak, ya umpame, nggak sempat beli kambing, nggak sempat potong kurban. Tapi proses sekarang ini yang kita hadir di rumah Allah, rumah yang dimuliakan, rumah yang paling baik di dunia. Inna buyutallah fil ardi al masajid. Sungguh istana Allah di permukaan bumi adalah Jadi kalau orang datang tinggalkan rumah, masuk ke rumah Allah yang bernama masjid, itu namanya insan kurbani, orang yang dekat kepada Allah. Al-Qurban huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah sesuatu amalan, baik lahir maupun batin, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kalau dia beramal nih Mbak semua, ibadah dekat kepada Allah, itu namanya insan kurbani, yang senantiasa dekat kurban. Tapi kalau ada orang biar gagah perkasa bla 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 bla, maaf cakap, bayar enggak, ini enggak, dekatnya rumah Allah tapi enggak pernah masuk masjid. Orang yang jauh kepada Allah,
kembalikan daripada insan kurbani. Satu kaidah patokan pemahaman bahasa bahwa Al-Quran kurban, apa itu sebenarnya kurban? Ulama menyatakan al-qurbanu, kurban itu adalah yaitu mausul, apa saja yang diamalin oleh anak manusia kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya takarrab, sebagai proses pendekatan diri ilallah, kepada Allah. Mata kita sekarang lagi ngelihat kitab, mata yang kurban nih, mata yang dekat dengan Allah. Kuping kita lagi dengar begini, kaki kita melangkah. Insan kurbani berandai-andai. Apa berandai-andai itu? Betawi bilang kalau deh. Kalau ada di antara kita ini, maaf cakap sampai hari ini, maaf ngomong, baru bisa cuma ya untuk sehari-hari aja deh, nggak pernah motong ayam, paling makan daging ayam sate Madura, nggak pernah motong ayam, nggak bisa beli ayam, nggak ada duitnya. Berandai-andai. Kalau motong ayam nggak bisa, apalagi motong kambing untuk event momen Idul Kurban, nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang kita bertetangga di rumah Allah, kita datang ke rumah Allah itu dalam rangka kurban. Insan kurbaniyat taqarrub ilallah, kita dekat kepada Allah. Daripada potong kurban, tapi nggak sembahyang, nggak ngaji, nggak masuk ke masjid. Maaf cakap, kalau ya Bu, tapi mudah-mudahan nanti insyaallah udkhulu fis silmi kafah, supaya kita masuk di dalam penyerahan keislaman secara menyeluruh, lahir batin, harta benda dan lain-lain. Kalau toh sampai tutup mata kita belum pernah beli kambing, belum kurban, kita doain mudah-mudahan ntar anak gue insyaallah nanti punya duit, dia bisa potong kambing, apalagi tuh anak bisa beli kambing 2, dia potong buat dirinya, buat gue juga, insya boleh nggak kita beli kambing, kita potong buat orang tua kita, anak bakti itu Rusdi, ya ini saya bawa kambing 2 ini, nanti dipotong atas nama siapa saja, umpama buat saya 1, ya buat orang tua saya. Wah, tuh anak-anak soleh namanya, anak soleh, apalagi 2 umpamanya. Buat siapa ini potong atas nama dan siapa? Kan biasa kalau potong kurban tuh sebut nama ya. Kambing ini kita potong atas nama bla 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 bla. Disebutlah 2 orang tua kita atas nama ibunda tercinta Ano. Kita sebut nama orang tua kita Fulan bin Fulan. Orang yang bahagia nih, walaupun dia hidup gak berkurban, tapi muncul anak soleh yang mengorbankan untuk kedua orang tua ini, apalagi untuk yang lain, sampai kepada guru kita. Kalau ada guru kita dulu yang ngajar alif-alifan, kita tahu dia orang dulu ngajar alifan, kita potong atas nama guru kita tercinta yang ngajarin kita sampai kita bisa baca Quran. Murid yang saya agak ceramah ya, besok hari raya kurban. Al-qurbanu huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah sesuatu amalan manusia laki dan perempuan, ya. Dengan amal itu adalah proses pendekatan diri kepada Allah. Termasuk sekarang kita langkah kaki tinggalkan rumah menuju rumah Allah ke majelis taklim yang dicinta Rasul merupakan kurban. Korban waktu kita sekarang, saya ini maaf ngomong ya, di masjid lagi azan, lagi qomat nih, siapa tadi lagi mulas bener nih di kamar kecil, nah gue ngajar pengen nih, ya Allah tuh ya, lagi ngomong begini aja nggak berasa.
Coba kalau nggak ngomong mules dia lagi kurang sehat. Tapi insan kurbani tidak melihat itu. Ayo, proses pendekatan diri kepada Allah, walaupun lagi kurang sehat, walaupun lagi nggak punya duit, walaupun taqarrub ilallah. Apatah lagi kalau kita hidup luang, Allah beri kenikmatan, panjang umur, ada duit, besok beli kambing, besok beli. Ustaz, kalau nggak ada beli kambing bagaimana? Ya potong aja ayam. Kalau nggak ada ayam gimana? Ya potong aja kuku. Ya, ada proses pendekatan kok. Allah Maha tahu. Deh, sampai situ pengajian untuk muqaddimah. Alhamdulillah kita dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Kalaulah kita tidak dekat dengan masjid, wallahu a'lam, apakah kita bisa sholat di masjid? Alhamdulillah ya Rabb. Jangan ada anak-anak kita nanti tinggal di mana lo? Kampung Melayu mana? Jalan masjid dekat masjid mana? Al-Atiq, dekat masjid Al-Atiq. Oh, kalau begitu lo kenal dong Pak Fahri, ketuanya. Gua nggak tahu, gua nggak pernah masuk masjid. Ya Rob, kiamat. Tinggal di gang masjid, nggak tahu masjid, kiamat. Maaf cakep. Kalau ada anak nggak kenal orang tua, kiamat. Tahu kiamat kan ya? Hancur dulu, berantakan. Ada orang dekat masjid nggak pernah ke masjid. Lebih baik tinggal di tengeutan lo pada. Kalau pakai bahasa kasarnya orang Betawi. Begitu juga tiap tahun kurban. Ustadz, kami kemarin sudah potong kurban Ustadz. Masa tahun ini? Tiap tahun kalau ada event momen, Allah tiap hari kasih duit, Allah kasih sehat, inti makan enak. Kalau yang lalu kemarin itu udah potong kurban, sekarang sehat, duit ada, kenapa beli kambing lagi? Inti mau potong sendiri atau suruh orang potong di rumah inti, apalagi inti potong di masjid buat orang-orang yang, ya Pak ya. Jadi saya ringkas aja, al-qurbanu huwa, kurban itu adalah sesuatu bisa amalan lahir dan batin dari ujung rambut. Yataqarrabu, satu proses pendekatan ilallah. Ya, korban itu adalah amalan lahir batin yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada orang beramal jauh dari Allah, jauh dari senyum Allah, jauh dari ridha Allah, maka itu insan yang menjadi korban kebodohan. Bukan kurban, korban kebodohan. Bukan dekat dengan Allah, jauh. Kalau di mana-mana saya ngomong saya tandas. Kalau di kampung sendiri suka takut. Beranian di mana-mana. Ya. Kadang-kadang suka pelengos dia. Ngemeng aja lo nyender. Kadang-kadang itu. Kalau di mana-mana tandas. Kalau kampung sendiri takut. Oke, kita ngaji sekarang. Bang Fahmi sampai mana tadi lanjutannya? Aksiru zikral mauti fa innahu yumahhisadz dzunub. Masyaallah. Ya. Yuzahadu fid dunya. Yuzahidu. Fa in dzakartumuhu 'indal ghina hadamahu. Wa in dzakartumuhu 'indal faqri ardaakum bi'aisyikum, rawah Ibnu Abi Dunya. Kali ini sampai hadis muatannya adalah perintah. Didahulukan hadis ini adalah dengan aksiru, nabi pemimpin tertinggi, nabi yang memberikan syafaatul ulma yaumul qiyamah. Pemimpin tertinggi kita Nabi Muhammad yang kita minta syafaatnya. Maaf, tidak ada pemimpin kecuali pemimpinku yang tertinggi adalah Sayyiduna Muhammadun. Pemimpin Sayyid tertinggi. Apa kata pemimpin kita?
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tekanannya di sini adalah perintah. Aksiru, hai umatku sayang, perbanyaklah oleh kalian. Aksiru, banyakin. Oh, tahu bilang. Ya, apa? Banyakin. Aksiru, banyakin. Kayak kampung Melayu tuh. Perbanyaklah oleh kalian, kata Rasul. Apa yang harus diperbanyak? Zikrul maut, ingat-ingat akan kematian, supaya orientasi kita ini selalu berorientasi kepada satu bekal dalam kematian nanti. Nabi yang perintahin supaya kita selalu sadar billah bahwa kita sekali waktu mati, dan mati itu bukan mati sepertinya orang ya ditanam di kubur jadi tanah lah selesai masalah, tidak. Panjang cerita ini. Kematian itu adalah satu proses perpindahan kehidupan ruh yang ada di dalam tubuh kita. Entar aja deh seng dicabut, pisah dari udah Rusdi yang katanya orang hidungnya mancung le, Rusdi yang katanya begini begitu le. Yang fisik ini dari tanah dikubur kembali kepada tanah, tinggal roh kita. Ini yang ngomong sekarang lidah, tapi lidah nggak bisa ngomong kalau nggak ada rohnya. Bapak ibu sekalian lihat saya pakai mata, biji mata itu nggak bisa ngelihat kalau tidak ada roh, betul? Semuanya roh loh. Ngomong lagi, ngeri saya. Nabi yang bilang aksiru, perbanyaklah oleh kalian, perkaya dirimu. Perkaya apa? Zikral mauti, ingat-ingat tentang kematian. Kalau mau makan ingat mati, mau tidur ingat mati, mau ini ingat mati, mati. Ada apa itu mati? Ada apa itu mati? Apa harus kita takut dengan kematian? Tidak. Tidak boleh takut dengan kematian. Orang yang takut atau berani mati, tetap dia bakal mati. Ibarat kata maaf, orang takut mati, makannya 4 sehat 5 sempurna, jalannya pelan-pelan, takut terjatuh ke sandung gunung. Ntar kalau udah jatuh mati. Takut. Tapi mati itu yang mendatangimu. Kendati kau takut menghindar dari kematian, pasti mati itu datang padamu. Kapan mati itu datang? Kita nggak tahu, tapi ketentuannya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ketetapan Allah, ketentuan Allah yang bernama al-maut untuk si Rusdi, untuk Rusdi datang maut, nggak bisa mundur, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Tetap kalau memang ketentuannya lo mesti mati, mati sudah. Walaupun lagi maaf cakap, lagi makan rendang Padang, makan rendang, ujung lidah kegigit mati. Lagi jalan santai sama istri, kesandung dompet mati. Bukan kesandung gunung. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang saat kematian, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kalau kita di dalam sadar, alam sadar, barangkali, maaf nih, kita lagi melek, kita bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak. Dia alam sadar. Sampai kita mau tidur aja yang lagi ngorok, kita minta kepada Allah. Gimana ini? Zikrul maut.
Ingat akan kematian. Awas, di saat kau maksiat matimu adalah mati su'ul khatimah. Walaupun kemarin kau sujud lagi, maaf cakap, saking banyaknya sujud, hitam kepala, sujud lagi. Di saat kau maksiat, kau matimu adalah su'ul khatimah, mati jelek di penghujungnya, mati maksiat. Na'udzubillah min. Ya, mudah-mudahan kita mati husnul khatimah nanti semuanya. Ya Rabb, walaupun lagi tidur. Maaf ya, makanya orang tidur tuh bacaannya banyak. Hubungan kepada Allah, baca kulhu sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca qul huwallahu ahad 3 kali, baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, an-nas, baca ayat baca sholawat. Hubungan kepada Allah kita baca Quran, kepada Rasul baca selawat, kepada orang tua banyak Rabbil firli. Sebelum Anda tidur mendengkur, tutup mata. Pantang saya terus terang saja tidur sebelum baca qul huwallahu ahad, entah berapa banyak, saya gak sebut. Silahkan kalau ibu mau contoh berapa banyak Ustaz, datanglah ke rumah bawa amplop saya. Ibu ya, ada ijazahnya insyaallah. Baca qul huwallahu ahad. Akrabkan diri sebelum kau tidur mendengkur, ngorok kata orang Betawi bilang. Dekat kepada Rasul, cinta kepada Rasul. Baca sholat. Satu-satunya Allah perintahkan, tapi Allah ngerjakan baca selawat. Selainnya nggak ada Allah merintahkan, Allah ngerjain, nggak ada. Sembayang lo, Allah nggak sembayang. Haji lo, Allah nggak haji. Bla 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 lo. Cuma satu, baca selawat. Baca selawat sebelum tidur. Insya harus nih ngaji nih. Ini suara kemana-mana nih, biarin dia nggak datang kemari asal ilmu sampai. Maaf tuh, beruntung orang yang nggak datang ke pengajian karena mama bla bla bla, tapi sampai ke ilmu. Oh iya. 3 kali kita baca qul huwallahu ahad sama juga khutmul qur. Baca sebelum tutup mata. Kulhu. Telok saya banyak. Jalin hubungan mesra kepada baginda Rasul sebelum kita ngorok. Banyak baca sholat, baca selawat. Jalin hubungan indah kepada kedua orang tua kita yang udah meninggal, apalagi yang masih hidup. Banyakin baca Rabbil firli wali walidayya. Selebihnya silahkanlah. Jalinan mesra Allah, Rasul, orang tua, apalagi kepada guru-guru. Kita lanjutin. Apa lanjutan? Aksiru zikral mauti. Ingatlah, ya perbanyaklah ingat kematian. Jangan sampai lupa. Yuk kita ke sono yuk. Kenapa? Kita nonton yuk. Nonton apa? Umpama ada nonton buka-bukaan gitu. Ya Allah, enggak ah. Ntar mati gue lagi lihat orang joget, lihat ketek, lihat pahe yang haram, mati di tempat. Na'udzubillah min. Takut. Datang yuk. Ya kita kungku aja. Mana? Ya di mana kayak yang enak. Ngapain? Kita mau ngobrolin tuh soal tetangga gitu begini. Oh, jangan. Terlibat ribah itu ya Rob. Periksa diri kita, jangan periksa orang lain. Kalau mau merenggut terhadap diri kita masih banyak kekurangan. Jangan perenggutin orang lain. Dan orang lain ini merenggut dulu. Anak belum bisa baca Quran aja udah gede pada nggak merenggut, pada nggak. Laki udah gini hari nggak kenal masjid masih nggak merenggut pada. Na'udzubillah min. Jangan perenggutin orang lain. Muhasabah diri kita.
Aksiru zikral maut. Ingat-ingatlah, perbanyak ingat mati. Insyaallah kan wa man lam yasha lam yakun. Sampai-sampai iman yang tinggi adalah orang yang cinta akan kematian. Maaf cakap, pejuang-pejuang Islam yang mengibarkan bendera Islam, membela umat Islam dan Islam, sangat-sangat kepengen mati. Pengen lagi ibadah, kepengen lagi pegang pedang melawan kekafiran, kepengen lagi bela Islam dan umat Islam, mati syahid. Sampai orang ingin mati syahid. Sampai ada satu doa, yang dibaca oleh sahabat, didengar oleh Nabi ketika mau sholat. Sudah selesai. Siapa tadi ya yang sebelum takbir ada yang baca doa? Tuh orang takut tuh orang takut salah gitu. Ya Allah, tadi sebelum sembahyang gue yang baca doa, Nabi tegur. Siapa tadi yang baca doa ya? Kelisak-kelisak yang baca doa. Akhirnya dengan rasa takutnya, saya ya Rasul mohon maaf, saya dikira bersobat salah. Mau sholat kau baca doa begitu? Saya ya Rasul. Kata Rasulullah, terusin nanti baca tuh doa cakep. Baru girang berbunga-bunga. Allahumma ahyina alal islam was sunnah wa tawaffana alal iman. Ya Allah, hidupkan aku dalam keislaman. Jangan lagi melek, tidurnya menengkurnya di dalam Islam. Sebelum tidur ambil wudhu, sebelum tidur 2 rakaat sholat sunat, sebelum tidur baca qul huwallahu ahad, sebelum tidur baca sholawat, sebelum tidur baca Allah rabbighfirli wali, sebelum tidur. Subhanallah, teruskan kan. Allahumma ahyina alal islami was, ya Allah, hidupku dalam keislaman, hidupkan aku dalam. Sampai-sampai tidak ada kedipan mata yang tidak dalam nilai ibadah, tidak ada tarikan nafas yang tidak dalam ibadah, tidak ada denyut nadi, detak jantung yang tidak bernilai ibadah. Ahyina alal Islam, hidupkan kami ya Allah, tiap tarikan nafas, denyut nadi, detak jantungku dalam nilai ibadah. Insya, maaf nih kalau nggak ngaji nggak sampai kemarin nih Pak nih, nggak pernah kita obrolin ya Bang Yus. Obrol panjang lebar, aduh asyik, nggak sampai kemana, di pengajian keluar. Ahyina alal Islam, hidupkan kami dalam Islam, was sunnah, dan sunnah Nabi besar Muhammad. Ngapain loh ngambil wudhu? Mau ngapain? Mau tidur? Iya, mau tidur wudhu, gue kira mau sembahyang. Dijulek temennya, gue kira mau sembahyang atau mau tidur lah, wudhu. Orang yang ngorok, orang yang tidur dengan wudhu, hebatnya ala kepala. Terlalu banyak ini. Ahyina alal Islam, hidupkan kami dalam keislaman. Wa amitna husnal khitam, ya Allah, apabila hidup ini berujung kepada kematian, matikan kami dalam husnul khatimah. Ya deh, nggak ada punya harta, tinggalin warisan. Enak seorang suami kalau ninggalkan bininya udah jilbaban, udah ini, udah itu, ninggalkan anak udah bisa baca Quran. Begitu waktu sakit sang suami dengan senyuman meninggal dunia. Ya Allah, Bu, enak seorang ibu kalau suaminya sehat, masjid lagi, sholat lagi, ngaji lagi.
tenaga suaminya karena olahan tangan terampil masak di dapur. Bener laki yang cari duit, tapi laki nggak makan duit. Betul bu? Ada laki ibu makan duit, diolah duit jadi makanan. 4 sehat 5 sempurna, tenaga suami hebat, ngaji ke masjid, ini itu. Bangga kalau ada istri yang macam. Ya. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian dzikral maut, ingat-ingat mudah-mudahan mati kita mati husnul khotimah ya. Ya biarin nggak bawa banyak-banyak, asal mati kita mati husnul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Saya agak ngaco, nggak enak deh. Lebih dari 3 kali saya mau mati, kepengen mati syahid saya. Lagi saya khutbah Idul Fitri, saya protes itu asas tunggal Pancasila. 40 moncong senapan, maaf, siap tembak. Saya buka nih, saya terusin. Asas tunggal orang Islam adalah Islam, betul? Nggak bisa asasnya yang lain. Siap tembak. 3 kali saya di tahanan CPM Guntur, gua lawan, biarin gua mati di penjara nggak apa-apa, gua pengen mati syahid. Saya sudah cabut SPMA, saya sudah cabut itu yang namanya surat-surat haji, masih sakit saya cabut proses. Kok tiba-tiba ada surat panggilan masuk asrama berangkat haji. Saya bilang, ya Rob, apa iya saya harus mati pada Arafah? Apa iya saya harus mati waktu tawaf? Apa iya saya harus mati ketika saya ziarah ke makam Nabi? Baiklah, aku berangkat. Padahal sudah cabut semua, sudah cabut. Tapi kok Hamin sekian datang SPMA, surat panggilan masuk asrama. Lagi sakit, siap ya Rob, aku mau mati syahid. Pengen mati, sampai ginari nggak mati. Bu, sampai ginari nggak mati. Tapi saya tetap waspada, takut lagi makam, saling nyuap, keselak, ngek, mati. Ya Allah, apalagi yang disuap nasinya nasi haram. Ya Rob, lagi melangkah ke sandung dompet, mati. Ya Rob, naudzubillah min. Disinilah Nabi bilang, aksiru, perbanyaklah oleh kalian wahai umatku sayang, apa? Zikrul maut, akan kematian. Kenapa orang ingat mati? Fa inna yumahhisudz dzunub. Orang yang selalu ingat mati adalah orang yang pandai menseleksi amalnya. Gue lagi begini mati lagi. Dia lindungi daripada penderitaan dosa. Yumahhisudz dzunub. Orang yang selalu ingat mati adalah orang yang menjauhi dosa. Soalnya yuk, ngapain? Ya kita enjoy sajalah, happy-happyan aja lah. Lihat nanti apa namanya, kalau di tempat-tempat hiburan tuh ada perempuan nyanyi gitu loh. Ya kita sambil minum dikit-dikit lah. Lagi minum walaupun setetes, mati itu mati su'ul khotimah. Lagi minum khamar setetes, belum mabuk, baru mampir di lidah doang, mati ngek. Ya Rob, mati su'ul khotimah. Ditutup kematiannya dengan memegang botol minuman, baru setetes sampai di lidah, matinya sudah catatan. Ya Rob, orang yang pegang botol minuman, apalagi minuman udah sampai ke mulutnya, maka malaikat hindar, setan yang riang ala kepalang. Terusin bro. Mana mungkin mati husnul khatimah orang yang pegang botol minuman? Maaf cakap, maaf ya, saya kerja di hotel dulu,
Yang namanya minuman, 1001 macam minuman saya tahu. Jim Beam, konyek, dan lain-lain saya tahu. Orang perhotelan loh. Trisakti, perhotelan. Ngerti saya minuman. Tapi ya Rab, ya Allah, maafkan aku ya Rab. Saya nggak minum, tapi saya ngantarkan. Ada orang yang spesial. Ya Rab, ada 32 orang dari Arab, saya serve dengan bahasa Arab. Ya Rab, ya Allah, mudah-mudahan itu jadi amal solehku ya Rab. Deh, sampai situ. Fa'innahu yumahisudz dzunub, karena ingat mati itu akan melindungi diri kita dari tindakan orang yang lupa mati, orang yang berani berbuat dosa. Halah, kita enjoy aja. Wa yazudum fid dunya, dan zuhud. Zuhud itu artinya sangat-sangat tinggi selektivitasnya terhadap dunia. Ya, fa inna dzakartumuhu indal ghina fahadamahu. Kalau kita ingat mati waktu kita banyak duit, ya, maaf, hadamahu. Ditekan, diruntuhkan, itu yang namanya sifat bakhil. Lagi punya duit, sayang me duit. Wah, ilah gue cari malang melintang kok, peringes keringet, sampai celana dalam gue basah, udah dapat bos sedekah, ngek. Ya, begitu biasanya. Gue nyari duit buat bini gue, buat anak gue, sampai buat cucu gue kok. Ngapain buat masjid? Maaf, tuh setan menggelitik nafsu. Disitulah kita harus lawan. Ya. Jadi kita katakan fa inna dzakartumuhu ya indal ghina hadabahu. Kalau orang yang ingat mati di waktu dia kaya, ingat mati ya, nanti kalau gue mati kekayaan buat siapa, belauran juga, mendingan juga gue infakin di ke masjid. Begitu mati, ketua sebutin lagi, kita baca Fatihah untuk Rusdi Ali yang kemarin mati, setelah nyumbang 1 juta rupiah, kita bikin, mari kita baca Fatihah. Orang sekampung, orang semasjid baca Fatihah karena memang, ya Allah. Jangan orang pelit mati. Siapa dia? Orang kaya, jangan lagi duitnya. Mesem aja nggak bisa orang minta dia. Asli. Fa inna dzakartumuhu indal ghina hadamahu. Ketika Anda ingat kematian di waktu Anda kaya, Anda bisa matikan rasa bakhil, rasa pelit Anda. Oh, gue lagi punya duit, kapan lagi? Besok belum tentu nih. Buat masjid Al-Atiq, buat yatim, buat janda. Belum tentu besok-besok dapat duit. Sekarang lagi punya duit, kapan lagi? Begitu kan? Ya, artinya nggak semuanya juga ngasih. Ada buat bini, ada buat anak, ada buat masjid, ada buat jande. Bagilah hak-haknya. Jangan hak tetangga yang yatim, yang miskin ditahan supaya, padahal Allah kirimin Rusdi, nih rezeki buat bini lu juga, buat anak lu juga, buat masjid juga, buat jande juga. Jande bukan 01 aja, 02 banyak. Alhamdulillah pada kumpul. Bu Nunik nih, Bu RW, pada dateng. Asik, jande-jande 60 orang, RW 01 02. Ya nggak Pak Yus? Asyik. Kalau udah mati mau ngapain lagi? Anak yang rebutin deh, bla 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 bla. Masih kecil anak beli panggal, masih kecil beli panggal, beli periwitan. Kok yang gede kan? Bayang enggak, ini enggak. Wah, tinggalin harta benda, nyumbang masjid enggak, infak sedekah enggak. Ya Rob, ya. Wa in dzakartumuhu 'indal faqri, kalau Anda ingat itu ketika Anda fakir, ardakum bi'aisyikum, Anda ridha. Ya enggak apa-apa deh, Bang. Miskin kok kan. Ya, orang kaya sadar diri, orang miskin juga sadar diri.
Yang kaya ketika sadar diri punya duit nyumbang, yang punya duit yang nggak punya duit sadar diri nyumbang. Dengan apa nyumbangnya? Ya Allah, mudah-mudahan masjid kita makin lama makin ramai. Ya Allah, para penyumbang mudah-mudahan Allah ganti dengan, bukan karena miskin nggak punya uang lantas nggak nyumbang, dengan doa buat pengurus masjid, nggak doa buat para penyumbang. Makanya pengurus, mari kita baca Fatihah, ada sumbangan dari ibu ini, cakep nggak kira-kira? Ya Rob, saya dengar yang disebutin itu lagi. Duh, indah bener yang nyumbang, cakep bener yang. Tapi mana yang lain? Ustadz, kami nyumbang, tapi kami nggak perlulah dengan sebut-sebutan gitu. Ya buat mancing orang boleh sajalah, asal jangan di sini ada ria. Ya, ria itu buat dilihat orang, sum'ah itu buat didengar. Oh, si Rusdino hebat suaranya. Ya iyalah gue gitu loh, supaya didengar. Itu namanya sum'ah, pahala nggak ada. Oh, Pak Irwe gitu no, lihat no, orang udah ganteng, duduknya samping ustadz supaya dilihat orang gitu gue loh. Apa gitu? Tidak juga, semuanya kembalikan kepada Allah. Tapi posisi kemanusiaan harus, masa sih Pak Irwe di gen gitu ya. Wa in zakartumuhu indal faqri, kalau anda ingat ketika anda miskin, ardakum bi'aishitkum, ya, anda juga ridha dengan kehidupan anda. Ya udah gimana ya, gue senang dengar orang banyak nyumbang, tapi gue mau nyumbang nggak punya duit. Masa sih gue mesti minjem, mau nyumbang minjemnya pakai riba lagi. Ada nggak tukang pinjaman di sini yang riba-ribaan? Awas, hati-hati. Wah, besok gue mau nyumbang tapi gue gak punya duit, gue minjem aja deh. Kalau anda nggak punya uang, kenapa anda nggak panjat doa? Sumbangkan doamu, doain ya Rabb deh. Barangkali sampai situ saya tutup sekarang lagi. Besok eventnya adalah kurban artinya? Al-qurbanu huwa, kurban itu adalah ma yataqarrabu, sesuatu amalan lahir batin, pandangan mata, kuping, langkah kaki, bla 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 bla, ya taqarrab bihi ilallah, sebagai proses jembatan emas untuk pendekatan diri kepada Allah. Nyumbang KB, nyumbang sampi, maaf, nggak ke masjid, nggak sembahyang, sujud aja enggak. Sedekat-dekat hambaku ketika dia sujud. Kita waktu sujud, maaf, posisi dekat kepada Allah, taqarrub. Insan kurbani sejati adalah orang yang banyak sujud. Sujud dalam istilah filosofinya adalah sujud di dalam sholat, sujud di luar sholat, sujud tunduk patuh pasrah menyerah secara utuh menyeluruh, lengkap dan genap di bawah undang-undang Allah Jalla wa'ala. Insya, kalau saya sudah pakai bahasa resmi, bahasa perkantoran, cakap. Sujud di dalam sholat, sujud di luar sholat, tunduk patuh pasrah menyerah secara utuh menyeluruh, lengkap dan genap di bawah daulat Allah Jalla wa'ala. Al-Islam. Insyaallah besok yang punya duit beli kambing, mau potong di rumah silahkan, perhatiin tetangga. Kalau yang mau makmurin masjid, kirim ke masjid, pengurus masjid siapkan ya secara syamil kamil. Maaf, cakap panjang lagi nih ya, syamil kamil, panjang lagi kurban. Karena kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang maaf yang kebagian tetangga dekat,
Ya, selang 37 rumah nggak kebagian. Ada anjir, kok gue nggak dapet? Sian banget. Ya, syamil kamil, menyeluruh lengkap. Buat data, ajak RT RW. Kalau memang dia harus dapat, why not? Kirim. Bukan harus panitia. Ini buat panitia, ini buat makan panitia, ini ya kebojal. Sampai pemalas pun mau jadi panitia. Saya dong jadi panitia. Ada duitnya, ada dagingnya. Jangan karena korbankan perasaanmu, korbankan waktumu, korbankan tenagamu, taqarrub ilallah. Adapun masalah kemanusiaan, ada honor, ada ini, ada itu, nggak jadi masalah. Cita rasa. Al-qurbanu huwa ma yataqarrabu bihi ilallah. Kurban itu adalah proses pendekatan diri kepada Allah. Silakan yang mau nanya tadi siapa? Silakan. Ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya mengenai mengingat kematian. Sering kita dengar yang namanya mati suri. Apakah itu Mati suri? Ya, itu apa sudah takdirnya dari sana, hidup kembali lalu nanti selanjutnya dia akan mati. Nah, terus yang kedua, Gimana? mati suri. Iya. Mati suri. Enggak, contohnya barusan apa? Contohnya barusan mati suri gimana? Mati suri itu kan biasa ada sehari 2 hari lalu dia hidup kembali. Nah, setelah nanti dia mungkin mati beneran, apakah dia itu memang udah takdir dari Allah atau memang beneran? Takdir yang mana maksudnya mati surinya apa mati beneran? Mati surinya. Memang udah takdirnya dia harus mati suri dulu, baru nanti mati beneran. Terus yang kedua mengenai kurban. Kurban untuk satu kambing itu kan 1 orang. Tapi kalau kita kurban 1 kambing untuk 1 keluarga, itu kan kita menurut keterangan di surga sebagai kendaraan. Maksudnya kendaraan itu gimana Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang. Apa yang pertama nanti? Yang pertama tadi? Mati suri. Ya. Saya ringkas aja. Mati suri itu bukan mati, titik. Ya. Mati suri itu bukanlah pingsan. Apalagi Pak Yos pakai bahasa. Ya. Mati suri itu orang yang mati hidup lagi, matinya tadi mati suri. Mati yang tadi adalah bukan mati sebenarnya. Mati sebenarnya apabila roh benar-benar sudah bukan, waduh salah cabut balikin lagi, ya enggak juga. Ya. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa mati suri hukumnya begini begitu, tapi tetap orang yang maaf cakap hidup di bawah alam sadar, bahasanya tadi mati suri, 3 hari dia. Bagaimana sholatnya? Bagaimana Mas? Orang yang di bawah alam sadar tidak terkenai beban kewajiban. Tapi ada tapinya. Kalau ada orang yang ya Rab, kemudian dia mau menebus, umpamakan 1 hari dia nggak sadarkan diri, katanya mati suri, 5 waktu tertinggal, hidup lagi. Kemarin itu mati suri, nggak sembahyang 5 hari. Kata orang mati, tapi sebenarnya roh masih, maka dia wajib mengqadha apa yang dia tinggalkan. Bukan karena mati lantas nggak jadi wajib. Oke, ya. Sama orang mati di bawah alam sadar, orang lupa di bawah alam sadar, orang tidur mendengkur ngorok nggak tahu. Saya mau cerita tapi nggak enak. Ada beberapa belakangan ini orang merengut sama saya.
Nggak enak ngomongnya, tapi ada mantan pacar nggak? Dekat, keluarga dekat. Saya nggak tahu dia datang. Kamar saya itu kedap suara. Maaf cakap ya. Kamar saya kedap suara. Apalagi saya ngorok tidur mendengkur enggak. Assalamualaikum. Bla 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 bla, ngobrol keluarga. Tiba-tiba dia pamitan. Begitu pamitan, kok Allah tentukan saya ngendosin. Saya ngendosin, bangun mebelude. Begitu melude ada tamu. Ya Allah, si tamu itu. Tadi lu tuh kalau mulu, gua mau pulang aja bangun. Ya Rab, gue tidur gue nggak tahu. Muliakan tamu, muliakan tamu, muliakan tamu. Tapi kalau tamu datang kita tidur, jangan lagi tetamu. Kewajiban saja subuh. Kalau kita tertidur, benar tertidur, bangunnya jam 4 sore. Jam 4, dosa nggak sembahyang subuh? Dosa nggak sembahyang zuhur? Enggak. Orang di bawah alam sadar kok. Di bawah alam sadar tidur. Tapi kewajibannya apa? Qadha. Buat dosa enggak. Orang di bawah alam sadar. Hukum itu berlaku bagi orang yang punya otak, yang hidup di atas alam sadar. Kalau di bawah alam sadar tidak berlaku hukum dan undang-undang. Maaf, ini ahli hukum. Nggak berlaku. Berandai-andai Rusdi. Berandai-andai Rusdi tidur. Sebelum tidur pelukan sama bini. Belai kepala bini. Bini ngorok saya. Tapi si Rusdi karena laki-laki mimpi berantem, mukul, bang. Gua taunya nih tangan melayang kena dada istri nggak mati. Dosa nggak saya? Hah? Dosa nggak? Di bawah alam sadar. Tanpa rencana saya membunuh. Tidur, ngimpi sirat, blek, ngap aja bini. Orang bilang, teh, mati bini tangan lu sendiri. Orang boleh macam-macam menilai, tapi hukum Allah, setiap tindak laku apapun dia di bawah alam sadar tidak dicatat. Ya, hukum itu berlaku di atas alam sadar. Ketika tadi tidak melakukan yang wajib karena tidak sadar, it's okay, nggak apa-apa. Tapi begitu sadar, ya ada boleh ditebus dengan qadha dan lain-lainnya. Oke. Pertanyaan tadi begitu ya? Terus yang kedua, apaan? Bukan satu kambing untuk satu orang, tapi itu untuk keluarga. Itu dalam keterangan itu bahwa kita berkorban itu untuk kendaraan kita di surga. Maksudnya kendaraan itu untuk satu keluarga atau kita sendiri atau bagaimana keterangan? Terima kasih. Ini mau diringkesin, takut salah paham nggak? Diurai perlu waktu paling tidak, ya. Setiap amal kepala keluarga untuk dirinya dan berimbas kepada istri dan anaknya. Ya. Kalau saya motong kambing, saya berkewajiban motong kambing, ya. Maaf, satu kambing ini atas nama Rusdi Ali, mari sama-sama, kata panitia gitu kan. Ngek.
tapi sesungguhnya saya kepala keluarga, maka imbasnya adalah untuk istri dan anak saya. Ketika saya sudah berpulang, saya sudah mati, si istri ada bilang sama anak saya, "Nak, bapak dulu waktu hidup nggak pernah yang namanya kalau Idul Adha tuh nggak beli kambing, nggak pernah nggak motong kurban beli. Jadi nanti kalau kau sudah besar, berimbas kepada anak. Paling tidak, ya, mafil aba fil abna. Apa yang ada dalam kehidupan orang tua akan nurunin ke anaknya. Kalau bicara tentang pahle, bapak motong kambing, pahlenya adalah buat anaknya juga. Apa pahlenya? Buat pelajaran, ingetan yang baik-baik buat anaknya, biar dicontoh oleh anak. Jangankan lagi itu, macam kita datang ke masjid, anak kita insya Allah akan mudah dan ringan kakinya melangkah ke masjid, karena bapaknya sering ke Ya Rob, berikan aku anak yang soleh ya Rob. Bapaknya sembahyang enggak? Ya Rob, mafil aba fil abana. Enggak usah banyak ngomong, lakukan saja. Anakmu nanti ikut. Nah, nanti sholat ya sayang, nanti kau harus begitu. Lakukan saja bapak dan ibu. Anak pasti, orang tua dan anak bagaikan tiang dan bayang. Kalau bayang ini lurus, tiang ini lurus, bayangnya pun. Kalau tiang bengkak-bengkok bayangnya, insya Allah anak keturunan kita baik-baik semua, amin. Ya, jadi kalau potong kurban sesuai sunnah, yang punya duit beli kambing potong. Imbasnya adalah pendidikan buat anak langsung. Oke, anak akan begitu lagi nanti. Kalau bapak baik anaknya. Kalau bapaknya bakhil, anaknya pelit, cucunya pelit, bla 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 bla. Naudzubillah min. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata, minta ya Allah biar punya keturunan yang macam kita nih, insya Allah nanti anak-anak kita insya Allah cinta masjid, cinta majelis taklim, amin. Ya, walaupun nanti dia di kampung mana, anak kita insya Allah nanti cari masjid ya, walaupun tinggal di mana, dia pasti kejar pengajian, insya mafil aba fil abana. Cukup Bu, cukup ya. Al-qurbanu huwa ma yataqarrab bihi ilallah. Kurban itu adalah proses pendekatan diri kepada Allah. Segala sesuatu yang kita miliki jadikanlah ya alat jembatan untuk pendekatan diri. Yang punya duit, dekatkan diri kita kepada Allah pakai duit. Yang punya tenaga, pakai tenaga. Yang punya ilmu, pakai ilmu. Yang enggak punya apa-apa, coba taqarrub ilallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salli wa sallim wa sahbi ajma'in. Allahumma ya Allah, minna ad-du'a wa minkal ijabah. Daunak ya Rabban hasil balagh maqasid auladi. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bareng-bareng. Rabbi ighfirli wa liwalidayya kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita talqin, mudah-mudahan nanti waktu kita meninggal, mati sakratul maut, walaupun nggak ada anak bini di jalan ketabrak, tetap lidah kita insyaallah nyebut la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqan 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.